Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajamnya lidah melebihi tajamnya pedang. Maka berbicaralah yang baik-baik atau diam. Berjumpa lagi bersama sahabat matematika channel yang kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita persiapan penilaian akhir semester matematika SMP kelas 8, melanjutkan materi gradien dan persamaan garis. Pada tayangan yang kedua ini kita akan membahas soal-soal seputar persamaan garis dengan berbagai model, dengan prasyarat bahwa kalian benar-benar menguasai tentang ilmu gradien. Maka pastikan bahwa kalian telah menyaksikan video sebelumnya, yaitu volume yang ke-24 yang membahas soal-soal seputar gradien dengan berbagai modelnya. Nah, mari kita ikuti sajian soal berikut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Mudah-mudahan sajian berikut bermanfaat untuk semuanya. Mari kita ikuti selengkapnya. Kita mulai. Soal yang pertama, persamaan garis yang melalui titik 2, -3 dan bergradien setengah adalah titik. Penyelesaian. Rumus persamaan garis yang bergradien M dan diketahui melalui sebuah titik X1, Y1 dirumuskan Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X min X1. Ini merupakan rumus umum persamaan garis ketika garis itu sudah diketahui gradiennya dan diketahui salah satu titik yang dilalui oleh garis. Tinggal kita substitusikan. Gradiennya M adalah setengah, X1-nya 2, Y1-nya -3. Y dikurangi -3 sama dengan setengah dikali X dikurangi 2. Y dikurangi -3 kita nyatakan sebagai Y ditambah 3. Kemudian di sini ada unsur pecahan dalam persamaan garis, maka kita hilangkan dengan cara mengalihkan semua bilangan di luar kurung dengan penyebut dari pecahan. Kita kalikan 2, maka hasilnya Y dikali 2, 2Y, 3 dikali 2, 6, setengah dikali 2 adalah 1, yang di dalam kurung jangan dikalikan, karena yang di dalam kurung sudah terkena akibat dari bilangan yang di luar kurung yang sudah dikalikan 2. Kemudian 1 ini kita kalikan dengan bilangan yang di dalam kurung dengan sifat distributif, karena positif 1 tidak berpengaruh. Maka kita dapatkan bentuk ekuivalen 2Y ditambah 6 sama dengan X dikurangi 2. Semua yang di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, positif menjadi negatif. Sehingga ruas kiri tinggal 0. Kemudian negatif 2 dikurangi 6 adalah negatif 8. 0-nya kita putar di sebelah kanan, biar dari segi tampilan lebih lazim dan juga lebih artistik jika dibandingkan 0-nya di sebelah kiri. Kita dapatkan persamaan garis yang dimaksud adalah X dikurangi 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Jawaban yang benar adalah option B. Soal berikutnya. Nomor 8.
persamaan suatu garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan titik negatif 2,5 adalah titik. Penyelesaian pada soal nomor 14.7 tadi, ketika kita memiliki sebuah garis yang diketahui sebuah titik yang dilalui dan juga diketahui gradiennya, kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Untuk soal ini gradien belum tahu, akan tetapi telah diketahui dua titik yang dilalui, maka kita bisa menentukan nilai gradiennya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus gradien garis yang melalui dua buah titik yang sudah kita pelajari pada tayangan video sebelumnya. Kita substitusikan Y2-nya 5, Y1-nya min 3, X2-nya negatif 2, dan X1-nya 2. M sama dengan 5 dikurangi negatif 3 per negatif 2 dikurangi 2. Hasilnya M adalah positif 8 per negatif 4 atau sama dengan negatif 2. Nah, sekarang gradien sudah kita dapatkan, yaitu M sama dengan negatif 2. Kita ambil salah satu titik yang dilalui sebagai X1, Y1. Kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Untuk M-nya negatif 2, X1 dan Y1-nya kita mengambil titik 2, min 3. Andaikan kalian mengambil titik negatif 2,5 juga boleh. Hasil akhirnya akan sama. Kita substitusikan nilai M dan X1 Y1. Ekivalen Y dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Dikurangi negatif kita nyatakan sebagai ditambah lawannya. Kemudian ruas kanan kita buka kurung dengan sifat distributif. Y plus 3 sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kemudian bentuknya kita sesuaikan dengan pilihan yang tersedia dalam soal, yaitu bentuk eksplisit. Y sendiri, yang lain kita kumpulkan di ruas kanan. 3 pindah ruas menjadi min. Hasilnya Y sama dengan negatif 2X ditambah 1. Jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya, nomor 9. Perhatikan gambar. Persamaan garis M pada gambar adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan grafik. Garis M adalah memotong sumbu X di 6,0 dan memotong sumbu Y di 0, negatif 3. Maka kita bisa menentukan gradien garis M dengan menggunakan rumus gradien garis yang diketahui dua titik yang dilalui, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk Y2 0, Y1 negatif 3, X2-nya 6, dan X1-nya 0. Kita substitusikan 0 dikurangi negatif 3 per 6 dikurangi 0 sama dengan 3 per 6. Disederhanakan hasilnya setengah. Jadi gradien dari garis pada gambar adalah setengah. Kemudian kita ambil salah satu titik yang dilalui. Misalnya saya memilih 0, negatif 3. Boleh memilih yang lain, yaitu 6,0 boleh. Hasilnya akan sama. Kemudian kita gunakan rumus persamaan garis yang diketahui gradiennya setengah melalui titik 0, negatif 3 yang dirumuskan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X min X1. Kita substitusikan Y dikurangi negatif 3 sama dengan setengah dikali dalam kurung X
dikurangi 0. Sama dengan Y ditambah 3, setengah dikali X adalah setengah X, setengah dikali 0 ya 0. Kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas menjadi negatif setengah X karena pindah ruas, ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Dalam optionnya tidak ada bentuk pecahan, maka pecahannya kita hilangkan dengan cara mengalihkan 2, bisa juga dengan negatif 2. Biar koefisien X positif, maka semua suku kita kalikan dengan negatif 2. Kita peroleh negatif setengah X dikali negatif 2 adalah 1X. Positif Y dikali negatif 2 sama dengan negatif 2Y. 3 dikali negatif 2 negatif 6. Dan 0 dikali negatif 2 tetap 0. Kemudian konstantanya kita pindah ke ruas kanan menjadi X dikurangi 2Y sama dengan 6. Kita sesuaikan dengan option pada soal. Nah, ternyata jawabnya adalah A. X dikurangi 2Y sama dengan 6. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 10. Persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan negatif 2X dikurangi 7 dan melalui titik G 1, negatif 8 adalah titik. Penyelesaian. Dua buah garis dikatakan sejajar jika gradien dari kedua garis adalah sama. Di sini sudah diketahui garis yang pertama kita beri nama G1 dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X dikurangi 7. Seperti pada tayangan video sebelumnya, garis yang bentuknya Y sama dengan MX plus C, gradiennya adalah koefisien X, yaitu dalam hal ini M1 sama dengan negatif 2. Kemudian garis yang lain sejajar dengan G1, kita beri nama garis G2 dan melalui titik 1, negatif 8. Karena G2 sejajar G1, maka M2 sama dengan M1. Syarat dua garis sejajar gradiennya sama. Sehingga M2 sama dengan negatif 2 juga. Nah, setelah kita punya gradien dari garis yang kita cari persamaannya, dan telah diketahui titik yang dilalui yaitu G1, negatif 8, maka kita gunakan rumus umum dari persamaan garis Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan nilai M sama dengan negatif 2, X1-nya 1, Y1-nya negatif 8. Maka kita dapatkan bentuk Y dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 2 dikali dalam kurung X dikurangi 1. Ruas kiri kita nyatakan sebagai bentuk penjumlahan dengan lawan negatif 8. Ruas kanan kita buka kurung dengan sifat distributif. Ekivalen dengan Y ditambah 8 sama dengan negatif 2X ditambah 2. Bentuknya kita sesuaikan dengan option pada soal. Kita kumpulkan dalam satu ruas, negatif 2X pindah menjadi plus 2X, 2 pindah menjadi min 2. Kita sederhanakan. Ekivalen dengan 2X ditambah Y ditambah 6 sama dengan 0. Jadi apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat erat kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya, nomor 11. Perhatikan gambar. Persamaan garis H adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama gambar grafik. Di sini ada garis G dan garis H. Garis H tegak lurus dengan garis G, yang mana garis G telah diketahui dua titik yang dilalui, yaitu titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 3
dan titik potong terhadap sumbu X 6,0. Kita tulis garis G melalui titik 6,0 dan 0, negatif 3. Untuk menentukan persamaan garis H yang tegak lurus dengan garis G, kita ingat pada tayangan video sebelum ini bahwa dua garis yang saling tegak lurus, gradien garis yang satu adalah lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Berarti gradien garis H adalah lawan dari kebalikan gradien garis G. Di sini yang bisa kita hitung gradiennya terlebih dulu adalah G, karena G telah diketahui dua titik yang dilalui. Kita gunakan rumus gradien garis yang melalui dua buah titik untuk menghitung gradien garis G, yaitu MG sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Tinggal kita substitusikan. Negatif 3 dikurangi 0 dari sini per 0 dikurangi 6 dari sini. Hasilnya adalah negatif 3 per negatif 6. Kita sederhanakan hasilnya positif setengah. MG positif setengah. Garis H tegak lurus dengan G melalui titik 6,0. Maka gradien garis H adalah lawan dari kebalikan gradien garis G, yaitu MH sama dengan lawan dari 1/MG, ekivalen dengan MH sama dengan negatif 2/1. Lawan dari kebalikan setengah adalah negatif 2/1. Ingat, dibalik posisi unsur-unsurnya dilawan tandanya. Kita sederhanakan, negatif 2/1 adalah negatif 2. Nah, setelah kita dapatkan MH, maka kita bisa menentukan persamaan garis H yang gradiennya min 2 dan melalui titik 6,0. Lihat di sini, garis H memotong sumbu X di 6,0. Kita gunakan rumus umum dari persamaan garis Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan X1, Y1 dan M-nya. Y dikurangi 0 sama dengan negatif 2 dikali dalam kurung X dikurangi 6. Kita buka kurung dengan sifat distributif. Y sama dengan negatif 2X ditambah 12. Nolnya kita hilangkan. Ekivalen dengan negatif 2X-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi plus 2X. Ditambah Y sama dengan 12. Jawaban yang sesuai adalah option C. Soal berikutnya. Soal terakhir nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik negatif 4,2 dan tegak lurus dengan garis 7Y dikurangi 3X sama dengan 21 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Persamaan garis yang akan kita cari tegak lurus dengan garis yang punya persamaan 7Y dikurangi 3X sama dengan 21, maka kita harus menghitung dulu gradien dari garis G1. Karena suku bervariabel X dan bervariabel Y berkumpul dalam satu ruas, kita gunakan rumus M1 sama dengan lawan A per B. A adalah koefisien X yaitu negatif 3 dan B adalah koefisien Y yaitu 7. Maka M1 sama dengan lawan dari negatif 3/7 atau positif 3/7. Kemudian kita menentukan gradien dari garis yang melalui titik min 4,2 yang mana dia tegak lurus dengan G1. Kita beri nama G2, tegak lurus G1.
melalui titik min 4,2. G2 tegak lurus dengan G1, maka gradiennya adalah lawan dari kebalikan gradien G1. Gradien G1 adalah 3/7, lawan dari kebalikannya berarti kita balik dan kita lawan, yaitu negatif 7/3. Berikutnya kita tulis rumus persamaan umum dari garis, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dengan Y1 adalah positif 2, X1 negatif 4, dan M yang kita gunakan adalah M2. Kita substitusikan, Y dikurangi 2 sama dengan negatif 7/3 dikali dalam kurung X dikurangi negatif 4. Kita hilangkan bentuk pecahan, kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yaitu 3. Y dikali 3, 3Y, negatif 2 dikali 3, negatif 6, negatif 7/3 dikali 3 adalah negatif 7, yang di dalam kurung X dikurangi negatif 4 menjadi X plus 4. Ingat, dikurangi negatif sama dengan ditambah lawannya yaitu positif. Yang di dalam kurung tidak ikut kita kalikan. Kemudian kita buka tanda kurungnya dengan sifat distributif. Hasilnya ekivalen dengan 3Y dikurangi 6 sama dengan negatif 7X dikurangi 28. Bentuk pilihannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka kita kumpulkan dalam satu ruas. Negatif 7X pindah ruas menjadi positif 7X. Kemudian negatif 28 pindah ruas menjadi positif 28. Kita sederhanakan. Kita dapatkan bentuk persamaan garis 7X ditambah 3Y ditambah 22 sama dengan 0. Dari beberapa soal yang sudah kita bahas tadi, maka di sini kata kuncinya adalah bahwa kalian telah benar-benar menguasai tentang ilmu gradien yang sudah kita sajikan dan kita pelajari bersama pada tayangan video sebelumnya. Nah, dari apa yang kita dapat ini, maka jawaban yang sesuai adalah option B. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Sampai berjumpa pada sajian kami berikutnya untuk materi yang lain, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.